Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ayah bunda dan teman-teman guru PAUD yang berbahagia. Kita jumpa lagi di channel PAUD Akademia. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang kesamaan profesi guru PAUD dengan petani. Sepertinya aneh ya, karena kedua profesi ini sangat berbeda. Agar tidak penasaran, mari kita bahas apa kesamaannya. Ciri-ciri seorang petani antara lain adalah: yang pertama, orang yang sangat menyayangi tanamannya. Saking sayangnya, petani sering bekerja tak ingat waktu. Yang kedua, orang yang paling tahu bagaimana cara memperlakukan tanaman. Petani memperlakukan tanaman yang masih bibit berbeda dengan tanaman yang sudah kuat akarnya. Ketiga, orang yang paling tahu kebutuhan setiap tanaman. Petani memberi banyak air pada tanaman tertentu dan sedikit air pada tanaman yang lain, bukan karena tidak adil, tetapi karena tahu kebutuhannya. Yang keempat, orang yang sangat melindungi tanaman dari ancaman hama tanaman. Petani ingin selalu memastikan bahwa tanamannya aman dari serangan hama. Dan yang kelima, orang yang sangat bahagia di saat panen tiba. Ya, apalagi jika hasil panennya melimpah. Jerih payah bekerja menjadi rasa bangga dan bahagia. Karena petani sadar betul bahwa yang pertama, tanaman tidak bisa dipaksa untuk cepat tumbuh. Tanaman tumbuh secara alami sehingga tidak bisa dipaksakan. Kedua, tugasnya hanyalah merawat dan memenuhi kebutuhan tanaman secukupnya, tidak berlebih dan tidak pula kurang. Ketiga, kebutuhan setiap tanaman berbeda-beda, sehingga petani hanya perlu memenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Dan yang keempat, memberi pupuk dan air secara berlebihan justru tidak baik untuk tanaman. Hal ini bisa merusak atau bahkan mematikan tanaman itu sendiri, karena diberikan sesuatu yang melampaui kebutuhannya. Demikian pula guru PAUD juga harus, yang pertama, menyayangi anak sepenuh hati. Setiap anak butuh disayangi. Kedua, tahu cara memperlakukan setiap anak. Ada anak yang perlu banyak didampingi, sementara anak lain hanya perlu sedikit pendampingan. Ketiga, tahu perbedaan kebutuhan setiap anak. Ada yang membutuhkan banyak dorongan dan ada yang penuh inisiatif. Keempat, siap siaga menjaga keselamatan anak. Keselamatan anak harus menjadi prioritas pertama. Tugas guru bukan melarang, tetapi memastikan agar anak melakukannya dengan aman. Dan yang kelima, bahagia saat anak mengalami kemajuan. Guru PAUD selalu memuji setiap kemajuan anak dengan penuh keikhlasan. Anak usia dini belajar yang pertama dari hal-hal yang dilakukannya sendiri. Orang sering menyebutnya sebagai hands-on, yaitu dengan cara melakukan, bukan karena diajari.
Yang kedua, atas dorongan dari dalam dirinya, bukan karena perintah dari luar. Yang ketiga, secara bertahap dan berkesinambungan. Setiap kemampuan yang dicapai akan menjadi landasan bagi proses belajar berikutnya. Yang keempat, secara alami, sesuai bakat dan minatnya, sehingga tidak boleh dipaksakan. Dan yang kelima, karena sifat keingintahuan anak. Setiap anak adalah pembelajar yang hebat, karena tingginya sifat ingin tahu dalam dirinya. Hubungannya adalah bahwa yang pertama, setiap hasil belajar selalu terkait dengan jaringan otaknya. Apakah membentuk jaringan baru atau memperkuat jaringan yang sudah ada. Yang kedua, jaringan yang terus diperkuat akan menjadi kemampuan yang permanen. Sebaliknya, jaringan yang jarang diperkuat akan melemah atau dimusnahkan. Ini artinya bahwa kemampuan anak perlu terus diperkuat melalui pengulangan. Yang ketiga, banyaknya jaringan yang terbentuk akan membuat anak semakin cerdas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kepadatan jaringan dalam otak anak menunjukkan bahwa otaknya cerdas. Yang keempat, pembentukan jaringan otak pada anak usia dini sangat pesat. Periode ini disebut masa emas perkembangan, karena tidak terjadi pada masa-masa berikutnya. Dan yang kelima, bentakan atau kekerasan akan membuat jaringan otak anak menjadi rusak atau mati. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa satu bentakan saja dapat menyebabkan ribuan bahkan jutaan jaringan yang telah terbangun menjadi rusak atau bahkan mati. Gambar ini menunjukkan bagaimana jaringan otak terbentuk. Pada otak bayi, jaringannya masih sangat sedikit, seperti yang terlihat pada kuadran ke-1. Sel otak bayi baru merupakan potensi berupa sel otak yang jumlahnya mencapai 100 miliar. Setiap rangsangan yang diperoleh anak akan membuat banyak jaringan yang tersambung ke sel otak lain. Sel-sel otak yang tidak memperoleh rangsangan akan menyusut dan akhirnya musnah. Hal ini dapat dilihat pada kuadran kedua, yaitu terlihat pada sel yang memutih. Banyaknya rangsangan yang diterima anak akan semakin membuat jaringan otaknya semakin padat. Rangsangan yang berulang akan membuat jaringan menjadi semakin kuat. Sebaliknya, jaringan yang jarang disentuh akan melemah dan musnah. Pada kuadran ketiga, terlihat jaringan yang tipis karena kurang memperoleh rangsangan yang berulang. Pada kuadran keempat, menunjukkan bahwa semakin banyak anak memperoleh rangsangan pendidikan, maka otaknya akan semakin rimbun dan kuat, sehingga menjadi otak yang cerdas. Ingat, memperbanyak rangsangan bukan berarti memaksa anak untuk belajar, tetapi mengondisikan dengan menyediakan banyak alat yang bisa digunakan untuk bermain. Biarkan anak yang memilih dan melakukannya sendiri. Berikan anak lingkungan yang pertama, sehat, aman, dan nyaman. Hal ini merupakan kebutuhan yang paling utama bagi anak. Yang kedua, tersedia alat permainan yang beragam. Keragaman alat akan membuat lingkungan kaya akan rangsangan pendidikan. Cukupi jumlahnya sesuai dengan jumlah anak, agar tidak saling berebutan. Yang ketiga,
lingkungan yang mengundang anak untuk aktif bereksplorasi. Dengan mengatur peralatan sedemikian rupa, baik letak maupun tampilannya, akan membuat anak tertarik untuk mengeksplorasi. Yang keempat, kaya akan rangsangan pendidikan. Lingkungan adalah guru ketiga bagi anak. Lingkungan yang kaya akan rangsangan pendidikan merupakan lingkungan yang ideal bagi anak. Yang kelima, menstimulasi semua aspek perkembangan anak. Lingkungan perlu diatur agar merangsang semua aspek perkembangan anak, sehingga semua potensinya berkembang dengan baik. Pada gambar di samping kiri, terlihat anak duduk di ember berisi air. Kejadian ini bukan tiba-tiba, tetapi setelah anak ini melakukan eksplorasi dengan memainkan air dengan berbagai cara sekitar 1 jam. Anak ini usianya belum genap 2 tahun, sehingga kegiatannya masih dominan bersifat sensori motor, yaitu dalam bermain dominan menggunakan indera dan gerakan badan. Antara lain dengan cara mengamati, menciduk, menuang, dan memindahkan air dari wadah yang satu ke wadah lainnya. Hal ini sebenarnya sebagian sudah masuk kategori bermain pembangunan. Anak ini pun akhirnya menuangkan air ke pot-pot bunga yang ada di sekitarnya. Kegiatan ini masuk kategori bermain peran dengan menirukan pekerjaan yang dilakukan oleh orang dewasa. Semua kegiatan itu membangun pengalaman belajar pada dirinya yang akan terus berkembang dari hari ke hari. Itulah cara belajar anak. Guru dapat mencatat perkembangan yang terjadi pada anak. Ayah, bunda, dan teman-teman guru PAUD yang saya banggakan, seperti biasa, sebagai bahan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kita terhadap materi pada video ini, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Nomor 1, bagaimana gambaran sosok seorang petani? Nomor 2, mengapa guru PAUD perlu meniru petani? Nomor 3, apa kesamaan guru PAUD dengan petani? Nomor 4, bagaimana cara anak usia dini belajar? Nomor 5, bagaimana hubungan belajar dengan perkembangan otak anak? Nomor 6, bagaimana cara mendidik anak yang mencerdaskan? Apabila teman-teman masih ragu dalam menjawab, coba dengarkan sekali lagi video ini secara lebih cermat. Semoga pengetahuan ini bermanfaat. Demikian ayah, bunda, dan teman-teman guru PAUD materi pada episode ini. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan pernah takut untuk mencoba. Kita bisa karena biasa. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.